Baik, kita lanjut pada multi-state random sampling atau sampel acak bertingkat. Ini dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa fraksi, kemudian sampel fraksi dibagi menjadi fraksi-fraksi lebih kecil, kemudian diambil sampel secara acak. Untuk sampel pertama itu disebut dengan primary sampel unit PSU, misalnya provinsi kita bagi menjadi lagi kabupaten, ya. Kemudian kecamatan, desa, dan kelurahan. Jadi kalau PSU-nya besar, varian yang relatif kecil untuk biaya setiap unit keuntungannya. Kontrol terhadap kesalahan dan tindak sampling menjadi lebih baik. Kemudian penelitian ulang untuk biaya relatif lebih kecil. Jadi yang keempat adalah kontrol terhadap liputan penelitian lebih mudah dilakukan. Kalau PSU kecil itu mempunyai ketepatan yang lebih tinggi daripada PSU besar. Soalnya provinsi, jadi kita skupnya adalah kabupaten, jadi lebih kecil. Ketepatnya lebih bagus. Kerugiannya apa? Pada PSU besar, penggambaran populasi kurang baik. Sedangkan dengan PSU kecil hanya dapat dilakukan bila individu dalam populasi tidak tersebar atau transportasi mudah. Ya. Nah, kalau klaster area random sampling, ya, populasi bisa dipisah menurut rumpun atau klaster tertentu. Misalnya di perumahan ada blok A, ada blok B, ada blok C, ada blok D, ya. Mungkin desa ada Banjar A, Banjar B, Banjar C, dan terusnya, ya. Jadi di klaster atau rumpun itu mempunyai subpopulasi dari populasi awal. Jadi tiap rumpun dia heterogen, antar rumpun dia homogen. Jadi antara Banjar A, Banjar B, Banjar C sama dia homogen. Tapi diisi di tiap-tiap Banjar itu yang heterogen. Isi tiap-tiap blok itu yang heterogen, ya. Gitu. Jadi sama dengan kloter jemaah haji, kloternya sama. Kloter A, kloter B, kloter C homogen, tapi isi di dalam kloter itu yang tidak homogen. Jadi heterogen maksudnya. Ini ilustrasinya seperti ini. Ini adalah suatu populasi kita. Di populasi itu ada klaster 1, 2, 3 sampai 8 klaster. Misalnya Banjar A, Banjar B, Banjar C, Banjar D. Sampai Banjar ke-8. Banjar 1, Banjar 2, Banjar 3 sampai Banjar ke-8. Nah, kita lakukan randomize klaster. Klaster mana yang kena? Apakah Banjar 1, apa Banjar 2, atau Banjar 3? Tentukan dulu jumlah klasternya berapa. Kalau 2 klaster berarti kita undi, sehingga kenanya nomor klaster 2 dan nomor klaster 8. Masing-masing klaster kita ambil sampelnya. Jadi dengan randomisasi unit sampling. Acak juga nih, mau acak sederhana, mau simple random sampling maupun systematic random sampling. Ya, dapatlah sampel. Ini namanya cluster sampling. Keuntungannya menghasilkan ketepatan yang lebih baik daripada sampel acak sederhana. Jadi ada pengklasteran dulu. Kemudian kerugiannya sama dengan pengambilan sampel acak stratifikasi. Nah, ini yang probability proportionate size PPS. Ini kalau ada adik melakukan penelitian menggunakan teknik pengambilan sampel PPS ini yang ini sudah ada kombinasi antara sampel acak sederhana dengan systematic sampling serta sampel kelompok, ya. Jadi ada acak sederhananya, ada acak skematiknya, ada kelompoknya. Jadi tentukan PSU, primary sampling unit, yang akan digunakan sebagai penimbang. Tentukan kelompok yang akan diambil sebagai sampel, kelompok apa yang akan diambil sebagai sampel. Ya. Kemudian tuliskan jumlah unit dasar pada tiap kelompok. Hitung jumlah unit secara kumulatif. Jadi berapa jumlah masing-masing desa atau kelurahan, hitung jumlah kumulatifnya.
Bagilah jumlah tadi dengan banyaknya kelompok yang akan diambil menjadikan mendapatkan interval. Jumlah kumulatif dibagi N itu akan mendapatkan interval. Jadi ini sudah sistematik. Susunlah berurutan mulai dari 0 secara skematik dengan interval, lalu tentukan sampel pertama dengan acak sederhana secara berurutan sampai 5 kelompok yang diinginkan sesuai dengan angka diperoleh dengan kelompok yang dipilih. Nah, kalau kita baca saja seperti itu sulit untuk dipahami. Tapi kalau lihat tabelnya. Nah, misalnya kelurahan 1, ya, kelompok 1, kelompok ini kecamatan, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Di kelompok 1 ada desa A, B, C. Ada di kelompok 2 ada D, E, F, G. Di kelompok 3 ada H, I, J. Jumlah penduduknya masing-masing desa ada. Jumlahnya 448.000. Sekarang ini kita kumulatifkan, ini jadi sini, ini tambah ini jadi sini, 11.600, 11.600 tambah 3.200 menjadi 14.800. Ya. Sampai jumlah kumulatifnya adalah 44.800. Jadi ini ring kumulatifnya. Ya. Berapa kita ambil sampelnya, jadi kita tahu intervalnya. Ya. 4 sampel. 4480. Kita bisa ambil 10. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 10. 4.800 bagi 10 ketemulah 4.480. Kita ambil 10 dari berapa desa nih? 11 desa. Jadi I-nya adalah 4.800 bagi 10. Jadi ketemu 4.480. Ya. Jadi setelah ketemu 4.480, ketemu ditambah lagi 4.480, ketemulah 8.960. Ya. Ketemulah menjadi 340. Ya. Kemudian ketemulah, kalau ditambah ini jadi ketemu dia desa E, bukan di desa D, gak kena dia, desa D gak kena. Tuh. Jadi ketemu desa K yang 2 dapat. Ya. Itu namanya PPS. Ya, cara pengambilan sampel dengan PPS. Keuntungannya apa? Ini sangat bermanfaat bila besarnya PPS itu bervariasi. Jadi menghasilkan varian yang lebih kecil dari acak sederhana dan biaya lebih murah. Kalau yang tadi itu satu kecamatan ambil datanya secara sederhana, itu biaya perlu biaya yang mahal dan sulit untuk mengacaknya. Kerugiannya keterlaluan terpopulasi kurang bila besarnya PSU kurang bervariasi. Jadi kalau dia variasinya bagus, jadi semua kelompok jadi bisa terwakili. Kemudian ada sampling non probability, non random. Tujuannya tidak untuk mengeneralisasi, ya, karena kita tidak mengambil secara random. Analisisnya bersifat deskriptif. Ya, kalau penelitian deskriptif itu boleh menggunakan non randomisasi. Misalnya macam-macamnya ada accident sampling, ada kuota sampling berjatah, ada progressive sampling, ada snowball sampling dan sebagainya. Masih banyak, adik bisa cari di buku metodologi penelitian teknik pengambilan sampel yang non-random, banyak lagi. Accident sampling, ya, sampel seadanya dilakukan secara subjektif dari sudut kemudahan tempat dan jumlah sampel. Contoh, bila kita ingin mengetahui pendapat masyarakat tentang larangan merokok, ya, karena merugikan kesehatan, pengambilan sampel cukup berdiri di pinggir jalan, menanyakan orang yang lewat, kemudian tergantung ingin berhenti dengan jumlah seadanya sampai di mana cukup. Itu namanya accident. Ya, duduk di lampu merah, ada yang lewat, nah, itu ditanya dijadiin responden. Kita lanjut pada kuota sampling itu berjatah hampir sama dengan
seadanya, tetapi sampel seadanya tapi ada kontrol lebih baik untuk mengurangi bias. Contohnya nih, peneliti ingin mengetahui tingkat diri masyarakat. Dalam hal ini telah ditentukan jumlahnya, yaitu sebanyak 100 orang dengan 50 orang laki dan 50 orang wanita. Jadi umurnya juga ditentukan 20 segala macam. Tapi laki-laki 90 laki-laki dan 50 wanita adalah peneliti yang menentukan. Setelah dapat 50 wanita pada umur 20 sampai 25 berhenti kita, tidak nyari lagi respondennya. Itu sesuai dengan kuota yang ditentukan oleh peneliti. Nah, kalau proporsi sampling berdasarkan pertimbangan dilakukan dengan pertimbangan orang-orang yang telah berpengalaman. Contohnya, pengambilan sampel satu desa dalam suatu kabupaten sangat sulit dilakukan secara acak. Dalam kondisi yang demikian, cara yang ada adalah pengambilan sampel dengan pertimbangan orang-orang yang telah berpengalaman sehingga didapat sampel yang cukup mewakili kabupaten. Misalnya cari kepala desanya, dicari tokoh lembaga adat atau desa adatnya atau bedesanya, dicari karang tarunanya di masing-masing desa, cari tokoh agama di masing-masing desa, sehingga itu berdasarkan pertimbangan peneliti. Saya kira itu yang kita sajikan hari ini tentang teknik pengambilan sampel. Jadi untuk lebih mendalamnya adik-adik bisa belajar di buku-buku metodologi penelitian yang berkaitan dengan teknik pengambilan sampel. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kita diskusikan pada forumnya. Baik.